Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya. Kita bertemu kembali dengan saya tentunya Mutia Rifa dalam acara Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa, pada hari ini seperti biasanya Curahan Kolbu mendatangkan narasumber. Pada hari ini kita kehadiran Ustadz Abdul Karim yang akan mengisi tausiah selama 1 jam ke depan. Baiknya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat baik walafiat. ya. Pada hari ini kita juga kehadiran umi-umi Majelis Ta'lim nih Ustadz. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu yang berwarna kuning bajunya dan jilbabnya. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum. Apa kabar Umi? Alhamdulillah cantik, subhanallah nih. Saya baru ketemu dari Majelis Ta'lim mana ini kalau boleh tahu? Bani Umar ya. Sudah siap ya Umi dari Majelis Ta'lim Bani Umar untuk mengaji bersama Ustadz? Siap tentunya. Pemirsa di rumah, insya Allah pada hari ini kita akan membahas suatu tema yaitu penghancur nikmat. Pada hari ini kita diberikan nafas, kita diberikan bertemu kembali kepada Ustadz Abdul Karim, diberikan kenikmatan syukur ya tentunya Pak Ustadz. Nah, tapi tentunya di nikmat itu mendapatkan penghancur nikmat nih. Hal apa yang dapat nikmat itu menjadi hancur nih Pak Ustadz? Langsung saja nih Ustadz, disapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi an'amana wa iyyakum bidukhuli ila syahri sya'ban. Fanas'alullaha an yukrimana wa iyyakum bikamalil itqan. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin habibir rahman. Adada ma yakunu wa ma qad kan wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hinin wa an. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa yang dirahmati oleh Allah? Mudah-mudahan selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah mudah-mudahan ditambahkan lagi nikmat yang begitu banyak dari Allah dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih terus dimanfaatkan dari nikmat tersebut untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai kita seorang makhluk, salah satu makhluk dari ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, untuk menghitung dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita menghitung dari setiap nikmat yang Allah berikan secara detail, kalkulator manapun, komputer manapun untuk menghitung semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu tidak akan sanggup. Bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi di satu sisi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur akan setiap nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita disuruh bersyukur akan semua nikmatnya Allah, sedangkan kita untuk menghitung nikmat kita tidak akan sanggup. Dari 2 ayat ini aja kita subhanallah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Banyaknya kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan dari kurangnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita patut memohon kepada Allah
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala disempurnakan daripada nikmat-nikmatnya Allah. Kenapa? Karena kalau dalam 2 ayat ini aja kita banyak kesalahannya, bagaimana dengan ayat yang lainnya? Maka dari itu pantas Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat mufrad, wa in ta'uddu ni'matallah. Jika kalian ingin menghitung satu nikmat dari Allah, bukan ni'am Allah, bukan nikmat-nikmatnya Allah, tapi satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita untuk menghitungnya kita tidak akan sanggup. Contoh nikmat yang Allah berikan pada kesempatan kali ini, nikmat sehat wal afiat. Ini nikmat sehat wal afiat bersumber daripada nikmat sehat wal afiat, bercabang lagi daripada nikmat yang lainnya. Nikmat sehat wal afiat dalam keadaan duduk bisa menikmati daripada majelis ilmu. Ini nikmat juga. Nikmat sehat wal afiat bisa dipertemukan bersilaturahim dengan sanak famili dan lainnya. Kemudian yang paling agung adalah nikmat kalau misalnya tahu ini nikmat datangnya dari Allah. Soalnya salah satu penyebab daripada penghancur nikmat ada musyukuri ilallah, yaitu tidak mensyukuri daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena aslun nikmah atau aslus syukur, asalnya daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui hamba tersebut semua nikmat yang Allah berikan datangnya hanya dari Allah. Berapa banyak kita sekarang ketika lagi sebelumnya sakit kemudian diberikan kesehatan dari Allah, ini gegara minum obat anu, iya enggak? Gegara makan anu, iya enggak? Jarang orang, alhamdulillah ini nikmat dari Allah, ane disembuhkan lewat asbab minum anu atau makan anu atau minum obat yang disebutkan. Artinya dari situ kunci daripada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la in syakartum la azidannakum, kebalikannya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi salah satu penghancur daripada nikmat yang Allah berikan adalah tidak bersyukur dari apa yang Allah berikan kepada kita. Ini salah satu penyebabnya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Siap. Jadi banyak sekali pemirsa, jikalau Anda tahu, kita harus mensyukuri kita dapat duduk di sini, kita dapat memiliki tangan yang utuh, dan lain sebagainya. Nanti kita memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif. Anda dapat menghubungi ke nomor 021-630-7303 atau SMS interaktif kami di akhir segmen nanti saya akan bacakan ke nomor 0857-81752-616. Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, tema kita pada hari ini yaitu penghancur nikmat. Dan bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama narasumber kita yaitu Ustadz Abdul Karim, Anda dapat menghubungi ke nomor 021-630-7303 atau SMS interaktif kami ke nomor 0857-81752-616. Karena tadi di segmen sebelumnya Pak Ustadz sudah menyampaikan salah satu penghancur nikmat adalah ketika kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah beri kepada kita. Langsung saja nih Umi-Umi di sini nampaknya sudah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung kepada Ustadz. Sok mangga silakan yang ingin bertanya. Bu. Silakan. Bu ada, silakan pakai mic. Pakai mic-nya Ibu. Enggak apa-apa boleh. Di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kan saya ini kan seorang pedagang ya. Saya pernah menemukan sebutir telur di depan toko saya. Nah, terus tapi saya nggak seujun sama siapa yang menaruh itu. Saya cuma membacakan surat
ayat kursi. Nah terus saya banting ke tempat sampah. Nah kan kalau ditanyakan ke orang pintar itu jawabnya lain-lain ya. Tapi saya nggak bertanya Pak Ustadz, saya melakukan itu aja. Itu ini pendapat Ustadz ini apa? Itu buat badan saya itu kalau bisa kenapa enggak? Karena saya ini cuman ngerti agama itu cuman nggak banyak gitu, cuman sedikit gitu Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muslim atau Muslimah sebaiknya kita terus husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada manusia, apapun bentuknya. Contohnya seperti ini tadi katanya mendapati sebuah telur di depan tokonya ya. Bisa jadi tetap husnudzon nih dikedepankan. Apa bisa jadi ada orang jualan telur terus kemudian jatuh tuh telurnya tanpa disengaja, bisa jadi. Pokoknya ambil yang jauh kemungkinan daripada untuk kita masuk ke dalam fitnah ataupun berprasangka buruk kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau kita buka daripada kesempatan hal tersebut, misalnya ini bisa jadi dari si fulan yang syirik atau dengki kepada kita, itu ntar bawaannya jadi puyeng, ya enggak? Jadi pikiran. Oh jadi setiap orang yang sekarang lagi dekat sama dia bisa jadi itu dia musuhnya, bisa jadi itu dia yang lagi menginginkan kita hilang daripada nikmat yang sekarang saya ada ini. Tapi kalau misalnya kita buka pintu husnudzon kepada Allah, apalagi ibu sudah baik tadi membaca ayat kursi, ini salah satu bentuk ayat hisnul hasin, penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah yang memang kalau misalnya itu benar ada, insya Allah dengan sebab ayat tersebut insya Allah dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap husnudzon, itu bisa jadi tukang telur jatuh atau tukang ketoprak dia pengen bikin ketoprak telur gitu kan, jatuh bisa jadi. Allahu a'lam. Nggak perlu ke orang pintar juga ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah sudah ada pemirsa nih Pak Ustadz yang ingin bertanya, langsung saja kita angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Ibu Rina di Ciputat. Ibu Rina di Ciputat, langsung saja Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, aku mau nanya, kalau besok tarawih itu pahalanya lebih banyak yang mengerjakannya, lebih banyak sholatnya, atau yang cuma 11 saja Pak Ustadz? Satu. Kemudian apakah kalau kita sholat tarawih kita dengan anak-anak kumpul tunggu mereka pulang dari kantor, sementara saya kalau mereka pulang dari kantor tuh jam 10, setengah 11, kalau saya sholat tarawih sendirian dahulu itu boleh nggak Pak Ustadz? Ataukah lebih bagus berjamaah gitu Pak Ustadz? Terus yang kedua Pak Ustadz, saya punya saudara, dia ribut dengan temennya, temannya bilang gini, awas lo, gue cariin orang pintar, gue bikin lo sakit seumur hidup, gak bisa sembuh lo. Nah teman saya tuh ketakutan gitu. Nah teman saya nggak langsung dari dengar tadi, dan temannya itu lu tadi diomongin gini. Si teman saya sekarang jadi stres Pak Ustadz. Nah, itu untuk menangkal supaya seandainya dia benar-benar mengerjakan si ibu itu, itu dia harus melakukan apa Pak Ustadz? Gitu. Walaupun tadinya dia udah niat lagi, ya udah gue panggil orang pintar yang lebih pintar lagi gitu. Yang lebih jago lagi daripada dia. Temennya nyawaran, lu tenang aja, biarin aja, ntar gue panggil yang lebih jago lagi. Tapi teman saya itu takut begitu, nggak mau Ustadz. Dia cuma percaya kepada Allah, apa yang harus dia baca supaya guna-gunanya nggak jadi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rina di Ciputat atas pertanyaannya. Silakan Ustadz. Saya yang bisa tangkap ini pertanyaan ada 3. Ada 3 ya, betul. Yang pertama tentang masalah salat tarawih. Salat tarawih itu memang paling afdolnya khusus buat ibu adalah sholatnya sendiri. Sholatnya sendiri, maksudnya di rumah. Tapi kalau misalnya di rumah bisa berjamaah itu lebih afdal. Artinya apa? Malah justru yang kalau kita sholat tarawihnya di luar, khusus buat kaum ibu ya, di luar seperti di musola atau di masjid yang itu mengundang daripada fitnah, mohon maaf, dari lewat kecantikannya dan lain sebagainya, itu lebih afdal dia di dalam rumah. Kecuali mohon maaf yang udah keriput, nenek-nenek, mohon maaf nih ya, saya bukan nyindir, emang beneran rata-rata di kampung saya juga nenek-nenek keriput.
Itu biasanya orang udah daya tariknya itu udah berkurang. Nah itu nggak apa-apa tuh. Yang model kayak begitu untuk sholat di musola, di masjid nggak apa-apa. Cuman kalau yang Masya Allah, yang ibu-ibu yang masih Alhamdulillah masih diberikan nikmat oleh Allah, itu kalau bisa di dalam rumah, itu lebih afdal. Makna yang manakah yang lebih afdal? Tentunya khasya'a fiha, yang lebih banyak khusyuknya di dalamnya. Buat apa kalau misalnya 20 rakaat tetapi nggak ada khusyuk, bahkan ada nggak tahu masuk rekor muri atau enggak, itu ada beberapa wilayah dalam 20 rakaat bisa menyelesaikan dalam waktu 7 menit. Nanti bisa bayangin bagaimana itu sholat. Cepet banget ya Jadi Ustaz ya? 20 rakaat 7 menit doang. Jadi kalau ibu misalnya ada kebetulan lempengan jam segitu ada sinetron, jadi bisa kekejar tuh. Bisa nonton. Soalnya hanya 7 menit doang. Iklannya itu berarti 7 menit. Singkat cerita, kalau misalnya afdalnya atau fadilah itu tergantung daripada kekhusyuan yang ada di dalamnya. Kalau misalnya sholat yang 20 rakaat sama orang yang sholat yang 8 rakaat, tapi 20 rakaat lebih banyak khusyuknya, lebih afdal yang 20 rakaat ketimbang yang 8 rakaat. Dan nggak boleh yang namanya menghukum seseorang, oh ini sholatnya nggak afdal atau misalnya ini nggak sah. Nggak. Yang jelek itu yang nggak sholat. Atau yang lebih jeleknya lagi nyuruh orang sholat tetapi dianya kagak sholat. Itu yang lebih buruk. Tapi yang lebih afdal adalah kita tetap sholat tarawih, terus kemudian tidak menjas orang. Itu yang lebih afdal. Terus kemudian, jadi yang lebih afdal mana? Yang lebih banyak khusyuknya. Jadi kalau ada 2 tempat sholat yang lebih banyak khusyuknya di tempat yang ini, ambillah yang di tempat tersebut. Kalau misalnya dia pengen keluar dari rumah tersebut. Terus kemudian yang kedua tentang masalah temannya ya Oh iya, temannya yang diguna-guna. Nah, ini kayaknya kita bahasnya hari ini orang pintar mulu. Aduh iya ya, bobonya orang pintar. Kebanyakan orang pintar juga salah juga nih. Tapi pintar di sini tanda kutip. Iya betul. Tentunya di sini kita diterapkan tauhid kepada Allah. Nggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Yang memberi penyakit juga Allah. Yang memberikan kesehatan juga Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang misalnya diberikan ancaman seperti itu, yakinlah bahwasanya kalau Allah tidak menghendaki maka tidak jadi. Itu dia harus punya keyakinan. Terus kemudian jangan sampai dibuka pintu daripada suudzon nih. Makanya tadi dibilang kalau kita udah buka pintu suudzon, akhirnya kita stres sendiri. Iya. Akan sibuk malah harusnya kita mikirin orang, jadi nggak bisa tidur. Soalnya apa? Yang di pikirannya cari dukun yang mana yang paling ilmunya lebih gede dari dia, yang lebih pintar dari dia. Tuh akhirnya begitu. Malah justru kalau misalnya kita sudah melakukan hal tersebut, itu seolah-olah setan tuh udah tepuk tangan. Akhirnya saya berhasil menipu nih orang. Akhirnya saya berhasil merenggangkan hubungan nih kedua orang ini. Tuh, kalau misalnya kita buka pintu hal tersebut, akhirnya jadi seperti ini. Tapi kalau misalnya langsung kita tutup, nggak husnudzan kepada Allah, terserah dia mau ngapain. Tapi alhamdulillah ana yakin nggak ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ana salat insyaallah dengan salatnya ini apa yang orang kehendaki keburukan insyaallah dibalas, artinya kebalik. Tapi kita tidak menunjuk orang tersebut inilah yang berbuat, nggak boleh. Itu dia seperti itu. Jadi memang jadi intinya adalah tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau suudzon pertama nih, kalau dia benar, tetap itu mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena udah suudzon. Tapi kalau tidak benar, jatuhnya fitnah. Jadi dua-duanya nggak enak kalau namanya suudzon. Baik ya. Semoga puas dengan jawaban Pak Ustadz tadi ya, pemirsa tadi Bu Rina di Ciputat. Karena sudah ada pemirsa yang ingin bertanya kembali, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik. Ya, teringat daripada hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala tentang makna syukur tadi. Iya. Kita ini diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiada batasannya. Artinya apa? Banyak orang ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran dia hanya diberikan nikmat yang sedikit karena melihat yang lebih di atas daripada dia. Ini salah satu penghancur daripada nikmat. Artinya apa? Ketika ada nikmat dia bilang masih ada yang lebih. Jadinya akhirnya mengecilkan nikmat yang Allah berikan pada tersebut. Padahal Allah nggak bakalan ngasih nikmat yang lebih banyak kalau yang sedikitnya aja dia tidak bersyukur. Gimana kalau pengen dapat yang banyak? Bersyukur dulu dari yang sedikit.
Itu dia. Apa bunyinya? Ya bena Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. In qasamtuhu lak fa wa izzati wa jalali in qasamtuhu lak in radita bima qasamtuhu lak arahtu qalbak wa bananak wa kunta indi mahmuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Bani Adam, jika engkau redha, jika engkau bersyukur dari nikmat yang aku berikan kepadamu, aku akan berikan ketenangan jiwa dan raga. Badannya sehat, hatinya juga selamat daripada omongan orang, selamat daripada suudzon sama orang. Nikmatnya dia bisa beribadah mendapatkan kelezatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa kunta indi mahmuda, dan engkau aku tulis termasuk hamba yang bersyukur. Baik. Tuh kalau bersyukur. Kayaknya ada nelpon. Iya, ada penelpon. Kita potong terlebih dahulu. Mohon maaf nih Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Damar Ciputat, Bu. Damar di Ciputat. Langsung saja Bapak pertanyaannya. Ini Bu, saya mau nanya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang keras Pak Ustadz ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Damar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Iya. saya mau nanya masalah sujud. Sujud. Manusia kan sedekat-dekatnya hambanya kepada Allah ada lagi sujud. Betul. Ya. Apakah waktu kita sujud terakhir setelah Subhana Rabbiyal A'la kita meminta dalam hati atau bagaimana itu Pak Ustadz? Doanya Pak Ustadz. Iya, Oke. iya, iya. Itu Ada saja. lagi aja Pak Ustadz. Terima Assalamualaikum. kasih Pak Waalaikumsalam Damar. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Nah, Pak di Ustaz. dalam makna hadis tersebut sebaik-baiknya orang adalah tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sujud. Ini adalah yahuth, yaitu mengajak untuk memperbanyak sholat. Bukan hanya sholat wajibnya saja, melainkan sholat sunnahnya diperbanyak. Karena kalau udah banyak sholatnya berarti otomatis banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sholat itu tempat yang diijabahnya doa. Dan yang paling salah satu yang paling tempat yang mustajab adalah sujud terakhir. Iya. Nah, itu doanya bagaimana? Yaitu bisa di dalam hati. Setelah baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi yang 3 kali, kemudian dia hadirkan apa yang dia menjadi hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hajatnya dia yang duniawi ataupun yang ukhrawi. Kalau misalnya tidak berbahasa Arab, maka lebih afdalnya adalah di dalam hati. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita nggak hafal nih bahasa Arabnya yang kita pengen ini banyak nih. Kita cuma bisa bahasa Indonesia. Nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Tetap lebih mengutamakan adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa syukurnya kita kepada Allah dengan nikmat yang apa yang kita berikan, baru di situ kita mohon ampun kepada Allah, kemudian baru kita minta daripada hajat. Ini adabnya doa nih. Insya Allah di tengah sujud tersebut dengan diperbanyak doa, insya Allah dikabulkan. Cuma khusus buat yang jadi imam jangan terlalu lama. Iya, karena kasihan juga makmum ya Ustaz ya. Betul. Iya, kita harus mikir terlebih dahulu. Nah, Ustaz kita harus break terlebih dahulu nih Ustaz ya. Karena segmen selanjutnya kita akan kembali. Terima kasih bagi pemirsa yang sudah bergabung dalam layanan telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 085781752616. Jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Kembali lagi bersama kami dalam Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini, yaitu segmen akhir di mana Ustadz akan menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa, dan seperti biasanya saya akan membacakan SMS. Sebelum saya membacakan SMS, mungkin ibu-ibu di sini ada yang ingin bertanya kembali langsung bersama Ustadz. Sok silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi penjelasan Ustadz yang
tadi, ini masalah untuk wanita ya. Katanya lebih baik khususnya sholat tarawih di rumah ataupun sholat sunnah. Saya pengen tahu nih Ustaz, karena saya tahunya seperti ini Ustaz. Kalau kita sholat di masjid berjamaah itu adalah sebagian langkahmu katanya adalah menghapuskan dosa, sebagian langkahmu adalah menjadi pahala. Nah kita nih sebagai kaum hawa nih kan pengen beribadah sebanyak mungkin nih ke masjid. Nah tapi katanya ada hadis yang menyatakan bahwa lebih baik tuh perempuan sholatnya di rumah Ustaz. Gimana Ustaz? Aduh, terima kasih kasih. Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu di antara dua-duanya betul. Artinya yang pertama tentang makna hadis setiap orang yang melangkahkan kaki ke tempat yang mulia seperti masjid dan lain sebagainya adalah setiap langkahnya merupakan istighfar dan juga derajat yang tinggi di sisi Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kalau misalnya aman dari fitnah. Makna daripada aman dari fitnah, jalan dari rumah ke tempat tersebut tidak bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau ibu yakin sudah aman penampilannya itu tidak menimbulkan daya tarik kepada lawan jenisnya. Takutnya ketika lagi lewat di situ ketemu mantan, akhirnya mantannya bilang, "Der mantan, aku yang maafkan aku yang dulu." Nah itu yang kayak begitu-begitu tuh. Iya. Itu udah bukan langkah kakinya, udah bukan istighfar lagi udah jatuhnya bahala udah. Apalagi dia tahu cuman satu-satunya ajang bisa ketemu sama tuh orang lempengan lagi ke musola atau ke masjid. Naudzubillah min dzalik. Maka justru yang di dalam itu yang lebih afdal, khusus buat wanita. Itu tentang makna hadis tersebut buat wanita yang aman dari fitnah dan juga buat laki-laki. Nah, kalau laki-laki dia tetap lebih afdal adalah di masjid, di musola. Nah, itu baru yakin kalau misalnya setiap langkahnya itu adalah pahala dan juga istighfar dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau misalnya ibu tetap banyak punya keinginan sholat di luar rumah seperti di masjid atau di musola, khususnya tarawih nih, waduh saya kalau sholat di rumah nih semangatnya kurang, tapi kalau di musola atau di masjid jadi ada, itu boleh, cuman tetap dipastikan dulu jangan ada menimbulkan sesuatu yang bisa timbul daya tarik dari lawan jenisnya. Contohnya misalnya pakai wangi-wangian. Contohnya pengen dari masjid ke musola, dari rumah ke musola aja itu sampai minyak wangi setengah botol. Atau misalnya dandannya sampai setengah senti bedaknya. Sampai kelihatan mukanya putih, lehernya hitam. Oh iya pakai kerudung. Ibu tahu aja. Ini maksudnya apa? Itu yang jenis-jenis sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dia keluar rumah untuk sholat, keluar rumahnya aja udah dicap sama Allah Subhanahu wa taala udah tidak baik. Maka dari itu jadi bisa dipastikan kalau hanya ingin mencari semangat dalam beribadah, hanya bisa didapati di musola, pastikan pakaian kita sudah menutup aurat, pastikan kita kumpulnya hanya kepada sesama jenis yaitu wanita tempat sholatnya, dan tidak ada aurat daripada keluar daripada lisannya dan juga pakaiannya. Oke, seperti itu Bu ya, sudah terjawab oleh Ustaz. Baik. Oke, ada lagi nih pemirsa yang ingin bertanya melalui SMS, saya bacakan ya Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya hamba Allah dari Tangerang. Saya seorang siswa, saya mau tanya, saya itu suka berpikir bentuk Allah. Apakah saya salah Pak Ustaz? Dan bagaimana supaya kita bisa memahami bentuk Allah? Dan bagaimana supaya saya dapat beriman dan bertakwa tanpa harus tahu bentuk Allah itu seperti apa? Bagaimana Pak Ustaz? Saya tidak mau selalu memikirkan hal ini. Nah, ada sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatih. Berfikirlah daripada apa yang Allah ciptakan kepada kita. Karena dari kita berfikir merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sekali-kali berfikir tentang zatnya Allah. Kenapa? Kalau orang sudah berfikir atau membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang pasti timbul di dalam pikirannya adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apa? Karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai dengan makhluk apapun. Kalau kita berpikir zatnya Allah, pasti akan berpikir Allah itu membutuhkan tempat. Padahal Allah tidak membutuhkan
Kalau kita berpikir zatnya Allah, pasti yang kita pikirkan apakah Allah sama dengan salah satu makhluknya Allah? Iya. Karena kalau orang baru ngelihat di dunia ini cuman yang namanya bebek, habis itu dia buta lagi, pasti setiap kali dia ketemu sama orang, ini siapa nih, si Fulan? Apakah Fulan ini lebih gede dari bebek atau lebih kecil dari bebek? Pasti yang disamakan adalah bebek, karena yang dia tahu adalah bebek. Begitu juga manusia. Manusia ini hanya tahu ya udah yang dia lihat aja di muka bumi ini. Padahal selain itu masih ada alam malakut, alam yang lebih besar daripada alam dunia. Di bawah itu ada alam barzakh, ada lagi alam kiamat. Belum kita memfikirkan daripada bentuknya Allah, kita harus memikirkan ini nih sebelum menembus itu semua. Makanya dari itu, apa hukumnya? Tidak boleh. Jadi yang boleh apa? Memikirkan bagaimana Allah ciptakan nih langit tanpa adanya tiang. Sedangkan kita kalau bangun sebuah bangunan harus adanya tiang. Tapi subhanallah, Allah bangun nih langit nih di atas dunia ini tanpa adanya tiang. Hebat benar. Karena kalau kita sudah membuka pintu untuk berpikir tentang zatnya Allah, pasti ada yang namanya kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah melihat, pasti lihat yang kedua dan yang ketiga akan timbul sesuatu aib yang muncul dari hal tersebut. Iya nggak? Iya. Contoh melihat suatu yang takjub, mobil yang mewah, pasti lama-kelamaan dilihatin, oh nggak taunya di balik spion dari mobil itu ada jeleknya, oh ada baretnya, timbul rasa aib tersebut. Nah takutnya, hikmahnya kenapa Allah larang kita untuk berpikir daripada zatnya Allah, supaya nggak timbul tuh namanya aib, dan Allah mustahil adanya aib. Itu dia. Semoga terjawab ya. Ada lagi nih Pak Ustadz, Assalamualaikum, dari Yusuf Saifullah di Bogor. Jika kita zolim kepada sesama manusia, maka pahala kita diberikan buat orang yang tersebut ya, dan dosa diberikan kepada kita. Jika kita meminta maaf nih Pak Ustadz, apakah Allah akan menarik kembali amal-amal kita? Naam, fadlullah wasi'. Kekuasaan Allah dan rahmatnya Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kita laksanakan. Artinya apa? Kalau misalnya selagi kita belum minta maaf kepada orang tersebut, kita ditulis termasuk orang yang berdosa. Terus kemudian sampai kita meninggal dunia itu kita bawa tuh dosa kepada orang tersebut, bisa jadi ntar orang tuh nuntut kepada kita. Bahkan kebaikan kita diambil dari orang tersebut. Nggak ada kebaikan dari kita, dosa dari orang tersebut diberikan kepada kita. Tapi alhamdulillah sebelum kita wafat kita sudah minta maaf. Apakah dikembalikan lagi? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Putih, suci, dengan taubatan nasuha tentunya. Berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Berjanji tidak akan menzalimi orang sekalipun. Nah, kalau udah ada itu pasti Allah akan berikan lebih dari itu. Jadi jangan dipikir kalau misalnya gudang daripada anugerah yang Allah berikan kepada kita itu habis gara-gara kita cuma minta maaf. Enggak. Luas gudangnya Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Insyaallah. Pada kesempatan kali ini banyak sekali nih Pak Ustadz SMS yang sudah masuk. Namun sudah saatnya Ustadz menyampaikan kepada kesimpulan karena kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih bagi pemirsa yang sudah bergabung dalam SMS interaktif pada hari ini, dan mohon maaf bila tidak dibacakan satu persatu. Silakan Pak Ustadz. Baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salah satu penghancur daripada nikmat adalah adamu syukur. Tidak bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat. Salah satu yang menjebloskan kita tidak bersyukur adalah melihat daripada pemberian atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut dari nikmat yang lebih besar dari itu. Karena kalau kita melihat yang lebih di atas daripada kita akan menimbulkan kecilnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi patut digarisbawahi, Allah tidak akan memberikan nikmat yang lebih banyak kalau misalnya kita belum bersyukur dari nikmat yang Allah berikan yang sedikit. Maka dari itu tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salah satu bentuk penghancur daripada nikmat adalah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak rezeki yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuknya di hari tersebut, dengan satu dosa dia, kesalahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dihalangi rezeki tersebut nyampe kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan dihapuskan dosa dan kesalahan kita, dan fa insyaallah kita digolongkan termasuk hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus diberkahi daripada sisa umur kita, khususnya di bulan Sya'ban ini, disampaikan daripada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paginya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya, dan fa insyaallah keluar dari Ramadan mendapatkan stempel qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Itqun minan nar, dibebaskan dari panasnya api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin.
ala hadhihi niyya wa lakum niyatun salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga umi-umi Majelis Taklim dari Bani Umar yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan curahan kolbu dari awal sampai akhir. Semoga pada hari ini bermanfaat tentunya dan semoga dapat menginspirasi Anda dalam bertakwa kepada Allah untuk menambah kenikmatan, kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap saksikan curahan kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama dan saksikan curahan kolbu spesial besok pada jam 10 pagi. Dan saya Mutia Rifa, Ustadz Abdul Karim beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.